Assalamualaikum guys, kembali lagi sama aku Rahmat di channel YouTube with me Rahmat. Nah sekarang aku udah sama Kak Ayu. Nah Kak Ayu ini merupakan senior aku di kampus. Beliau juga merupakan seorang penulis, editor dan mempunyai web artikel yang namanya Pojok Kata. Nah di video kali ini aku sama Kak Ayu mau ngapain sih? Jadi di video kali ini aku sama Kayu mau cerita-cerita atau bahasa Medannya cakap-cakap lah seputar tentang penulisan. Tapi sebelum masuk ke dunia ataupun tentang cerita-cerita tentang penulisan, ada kalanya sih mempromosikanlah dikit tentang web Kayu tadi yang namanya pojokkata.com. Bisa diceritakan Kak, web pojokkata.com ini apa sih? Nah, jadi pojokkata.com ini web berbasis blog yang isinya itu ada artikel, ada berita atau straight news, ada human interest juga. Nah, di situ juga ada membahas tentang dunia fotografi, videografi, lifestyle, puisi, cerpen dan lain-lain. Kalau kalian penasaran bisa cek aja langsung di www.pojokkata.com. Nanti aku letak linknya di bawah dan bisa kalian cari sendiri pojokkata.com. Dan itu kalau diketik di Google pojokkata.com pasti dapet ya Kak? Nah, pasti deh. Keren kayaknya. pojokkata.com. Kayaknya viewernya udah banyak. Amin. Nah, oke, kita balik lagi ke pembahasan, ke intinya lah. Awal mula Kakak suka nulis itu kenapa dan tulisan apa yang pertama Kakak buat? Nah, waktu kalau cerita awal itu pertama kali nulis itu aku pikir SMA ya. Ternyata pas aku pikir lagi jauh lebih dalam, ternyata aku itu pertama kali nulis waktu SD, itu tepatnya kelas 5 SD. Nah, di situ guru aku ngasih tugas mengarang di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, biasanya kan SD gitu memang. Kalau kita libur semester semester 1, semester ganjil atau genap, pasti tuh kalau kita libur pas masuk ditagih. Cerita apa yang kemana kalian liburan atau apa, pasti itu disuruh kita menceritakan. Nah, iya benar. Nah, jadi di situ aku nulis pertama kali itu perjalanan aku selama liburan di kampung halaman. Nah, di situ aku tulis ngapain aja selama liburan gitu. Nah, awalnya dari itu tugas sekolah. Terpaksa awalnya. Bener, ada keterpaksaan untuk nulis di awal. Aku coba nulis, terus nulis. Ini tugas ini kan setiap minggu tuh dikasih sama guru aku. Jadi seminggu lama-lama jadi rutinitas dan sampai akhirnya bukan cuma ngarang di pelajaran bahasa Indonesia, tapi juga aku bahkan nulis kayak diary, tulisan cerita-cerita kehidupan sehari-hari. Cinta nggak? Kayaknya enggak. Waktu SD belum ya. Nah, tahu ya kan. Itu sih, ternyata aku mulai nulis tuh kelas 5 SD untuk tulisan mengarang. Jadi Kayu awal nulis itu karena faktor keterpaksaan. Iya, kalau enggak pun enggak bakal nulis. bener. Nah, jadi nih kan Kakak udah terbiasa tuh nulis. Cara membangkitkan ataupun cara menimbulkan rasa nyaman terhadap tulisan ataupun kita membuat tulisan itu bagaimana sih Kak kalau di Kakak sendiri ya? Kalau menurut aku sendiri, dari aku pengalaman nyaman sama nulis itu awalnya ya keterpaksaan, lama kelamaan nulis sampai kita ngerasa ternyata nulis tuh enak ya, nyaman ya gitu, walaupun kita nggak tahu struktur penulisan yang kita buat itu benar atau gimana, ada kekurangan kah atau gimana, yang penting nulis aja dulu sampai kita nemu titik nyaman itu di tulisan gimana? Itu gitu, konsisten rutin nulis aja, itu aja. Jadi untuk membuat kita nyaman supaya bisa nulis harus dilatih terus ya Kak? Benar. Jadi harus sering-sering kita nulis. Dengan rutin kita menulis, otomatis rasa nyaman itu, ataupun ya kalau misalnya kita satu hari aja nggak nulis kayaknya gimana gitu ya, agak rasa nggak enak. Skill kita pun mulai lama-lama berkurang gitu. Nah, jadi guys, kan Kak Ayu ini seorang penulis. Jadi pada tahun 2018 ya Kak? Iya, benar. Pada tahun 2018 Kak Ayu itu udah pernah nerbitin buku yang judulnya apa Kak? Komunikator Wasiat Alam. Komunikator Wasiat Alamnya. Itu buku apa sih Kak? Nah, Komunikator Wasiat Alam ini buku kumpulan puisi yang isinya puisi-puisi tentang alam, temanya alam, kayak gunung, apalagi ya, wisata-wisata alam, bahkan yang ada di sekeliling kita juga kayak pohon, daun,
rumput-rumput ya yang ada di sekeliling kita, yang ada tema alam-alamnya. Bahkan di situ juga ada ngangkat tentang kepedulian alam, kayak kalau aku sendiri itu terbiasa buang sampah itu pada tempatnya. Nah, jadi di buku ini aku tuh ngajak orang-orang untuk gimana sih cara kita lebih peduli sama alam melalui puisi yang bisa dibaca orang-orang gitu ya. Berharapnya agar orang lain tuh nggak buang sampah itu sembarangan, karena dampaknya itu besar ke alam kita gitu. Berarti buku yang pertama puisi. Ada rencana mau buat buku kedua gitu? Iya benar, rencana untuk nulis buku kedua itu ada, untuk masukkan ke penerbit tuh bulan 7. Nah, semoga Bulan 7 ini? Iya, bulan 7 ini. Berarti udah ditulis dong? Udah banyak. ditulis, udah hampir final lah gitu untuk satu buku. Tinggal masukkan ke penerbit. Finalisasi untuk penyusunan itu bulan 7 akan dimasukkan ke penerbit. Nah, ya berharapnya semoga penerbit itu nerima dan menerbitin buku yang kedua ini gitu. Nah, untuk komunikator wasiat alam ini untuk cetakan keduanya itu udah mulai hampir finalisasi, mungkin besok akan mulai dicetak oleh penerbit. Keren dong. Karena kan kita ini kan banyak gitu kan, dari penerbit banyak yang bakal dicetakin lagi. Jadi untuk prosesnya itu berbulan-bulan gitu sih, ngantri lah istilahnya gitu untuk nyetak yang kedua ini gitu. Keren dong guys. Buku yang pertama masuk cetakan kedua. Bulan 7 mau masuk ke penerbit. Iya, buku yang kedua. Bisa dibocorin nggak? Kalau judulnya masih rahasia, tapi kalau untuk temanya ini tentang perasaan. Tentang perasaan. Lebih ke apa ya? Temen bisa Puisi perasaan doang. cinta lah gitu. Puisi ya. juga dong. Iya, puisi. Puisi juga. Berarti Fokusnya ke puisi. berarti memang ya seperti karakter, bisa dibilang karakter wanita dong. Iya, Puisi. puisi. Lebih kayak nyes ke hati gitu Nyes lah ke ya hati. kan.